tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bosan-bosan kembali belajar bersama dengan saya, Putri Anissa Firdaus, berasal dari kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq, NIM T2019-1075. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas A2 Angkatan 2019. Pada kesempatan video saya kali ini, saya akan membahas tentang satu judul dari makalah saya dari mata kuliah Teknologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Judul makalah saya kali ini yaitu Konsep Dasar dan Kawasan Teknologi Pendidikan Agama Islam. Tapi di sini saya tidak akan membahas semua dari isi makalah saya. Saya akan membahas satu subbab saja dari isi makalah saya, yaitu tentang pengertian teknologi pembelajaran. Di sini ada 4 anggota, yaitu salah satunya saya yang akan membahas satu makalah ini. Sebelum masuk membahas apa itu teknologi pembelajaran, harus kita itu mengerti sebenarnya apa sih tujuan dari kita, adanya kita di Prodi Pendidikan Agama Islam ini. Jadi kita bukan hanya, ya memang benar kuliah itu tujuannya mencari pengalaman, mencari ilmu, menambah wawasan pastinya. Kita bukan hanya itu, tapi kita harus mengerti sebenarnya posisi kita itu apa sih di pendidikan agama Islam. Terus tujuan kita itu apa sih masuk di Prodi Pendidikan Agama Islam. Jadi kita masuk di Prodi Pendidikan Agama Islam itu kan bukan hanya kita mempelajari tentang fikih, akhlak, hadis, Al-Quran, yang biasa kita disebut itu Kurdis ya biasanya. Bukan hanya itu, tapi kita juga mempelajari tentang teknologi pendidikan agama Islam yang sekarang ini akan saya bahas. Terus juga ada nanti metode penelitian itu juga kita akan bahas, karena itu penting sekali untuk kita nanti menyusun skripsi seperti yang sudah kita tempuh di semester-semester kemarin. Itu banyak sekali ya, itu harus kita pelajari benar-benar karena kita itu butuh dengan itu. Karena bukan hanya kita berada di pendidikan agama Islam ini gak penting apa sih, yang penting kita kuliah, yang penting absen, yang penting hadir gitu kan, jangan sampai seperti itu. Oke, itu mungkin sedikit perkenalan ataupun pemanasan materi dari saya saja. Langsung saja kita membahas, yaitu tentang pengertian teknologi pembelajaran. Sebelum lebih luas saya membahas tentang apa itu pengertian teknologi dan teknologi pembelajaran, maka silahkan seluruh pemirsa memahami dan mengerti isi dari apa yang disebut teknologi dari slide yang sudah saya sediakan berikut ini. Teknologi berasal dari kata texter, bahasa Latin yang artinya to weave or construct, menenun atau membangun. Dalam bahasa Yunani, teknologi berasal dari kata teknologia yang menurut Webster Dictionary berarti systematic treatment atau penanganan sesuatu secara sistematik. Arti lain dari teknologi diambil dari kata things sebagai dasar, yaitu ART, skill, dan skills yang berarti keahlian.
keterapan, dan ilmu. Dari slide yang barusan saya paparkan ataupun saya berikan kepada Anda, dapat disimpulkan bahwa teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi keberlangsungan dan kenyamanan hidup sesama, baik itu secara umum ataupun secara khusus. Dari teknologi pembelajaran ataupun praktek teknologi ini, kita akan bisa memudahkan ataupun meningkatkan nilai tambah pada suatu produk ilmu ataupun pengetahuan yang seringkali dilakukan atau digunakan oleh masyarakat, yang biasanya teknologi ini diartikan atau masyarakat luas menyebut yaitu elektronik atau mesin. Seperti halnya gini, teknologi. Kita membuat video presentasi. Apa saja alat ataupun teknologi yang harus kita gunakan? Terutama HP. Bisa menggunakan kamera. Itu untuk merekam isi dari apa yang kita terangkan untuk mengisi mata kuliah pada kali ini. Itu contoh dari teknologi. Gak hanya HP saja, banyak sekali ya. Apalagi kita sekarang itu pembelajaran menggunakan daring ataupun virtual, pasti banyak sekali menggunakan teknologi-teknologi yang canggih yang selama ini ataupun akhir-akhir ini sudah seringkali bahkan anak kecil pun, anak TK itu bisa menggunakan, contohnya handphone. Pada masa kecil kita dulu sama sekali nggak ngerti apa itu yang dinamakan teknologi, apalagi handphone. Kita nggak main handphone masih kecil dulu ya teman-teman. Pasti kita masih menggunakan jare wong Jawa itu kelereng terus delik-delikan gitu. Masih sangat apa sih kalau dinamakan legend jarene arek zaman saiki gitu ya. Kita nggak megang handphone, nggak ngerti gimana cara mengoperasikan handphone, itu sama sekali nggak ngerti. Tapi kalau anak zaman sekarang dengan canggihnya teknologi, anak kecil pun itu sudah sangat pintar sekali mengoperasikan handphone. Bahkan pakai WA itu sudah mahir, padahal umurnya itu masih kecil, belum puber aja belum. Ya itulah yang dinamakan teknologi ya, karena teknologi semakin majunya zaman, semakin canggih. Jadi apa sih yang nggak bisa dilakukan dengan teknologi? Kita bisa mengakses apapun, kita bisa mencari apapun, kita bisa menggunakan apapun, itu menggunakan teknologi. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang mengenai pengertian teknologi pembelajaran itu sendiri. Di sini ada beberapa pendapat atau banyak sekali referensi tentang mengenai pengertian teknologi pembelajaran itu sendiri. Di situ ada beberapa, silahkan Anda lihat di slide yang sudah saya paparkan atau yang sudah saya cantumkan dalam video ini. Maka nanti saya akan menerangkan satu persatu apa dari maksud dari beberapa definisi tersebut. Selamat menyaksikan. Dari definisi yang pertama, yaitu memiliki pengertian teknologi pembelajaran adalah teori dan praktek dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, serta evaluasi tentang proses dan sumber untuk belajar. Untuk definisi yang kedua, yaitu memiliki pengertian lain, asosiasi komunikasi dan teknologi pendidikan, yang memiliki pengertian komunikasi audiovisual adalah cabang dari teori dan praktek pendidikan yang terutama berkepentingan dengan mendesain dan menggunakan pesan untuk mengendalikan proses belajar
yang mencakup beberapa kegiatan. Definisi yang ketiga yaitu CIT. Teknologi pembelajaran diartikan sebagai media yang lahir sebagai akibat revolusi komunikasi yang dapat digunakan untuk keperluan pembelajaran di samping guru, buku teks, dan papan tulis. 4. Yaitu definisi Silber. Teknologi pembelajaran adalah pengembangan atau riset, desain, produksi, evaluasi, dukungan, pasokan, ataupun pemanfaatan yang berupa komponen sistem pembelajaran atau pesan orang, bahan peralatan teknik dan latar, serta pengelolaan usaha pengembangan dari berupa organisasi ataupun personal secara sistematik dengan tujuan untuk memecahkan masalah belajar. Untuk definisi yang kelima yaitu memiliki pengertian teknologi pembelajaran ataupun teknologi pendidikan merupakan suatu studi yang sistematik mengenai cara bagaimana tujuan pendidikan dapat dicapai. Definisi yang keenam yaitu AECT 1972. Memiliki pengertian teknologi pendidikan adalah suatu bidang garapan yang berkepentingan dengan memfasilitasi belajar pada manusia melalui usaha sistematik dalam identitas, pengembangan, pengorganisasian, dan pemanfaatan berbagai macam sumber belajar serta dengan pengelolaan atas keseluruhan proses tersebut. Untuk definisi yang ketujuh yaitu yang tahun 1977, teknologi adalah ataupun teknologi pendidikan adalah suatu proses yang kompleks dan terintegrasi meliputi orang, prosedur, gagasan, sarana, dan organisasi untuk menganalisis masalah, merancang, melaksanakan, menilai, dan mengelola, memecahkan masalah dalam segala aspek belajar pada manusia. Pada pengertian pembelajaran teknologi pembelajaran pada tahun 1994, yaitu teknologi pembelajaran adalah teori dan praktek dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, serta evaluasi tentang proses dan sumber untuk belajar. Serta definisi teknologi pendidikan ataupun teknologi pembelajaran pada tahun 1995 yaitu kombinasi dari pembelajaran, belajar, pengembangan, pengelolaan, dan teknologi lain yang diterapkan untuk memecahkan masalah pendidikan. Baik teman-teman, dari beberapa definisi yang sudah saya jelaskan barusan, bisa ditarik kesimpulan bahwasannya dari beberapa tahun, maksudnya dari tahun ke tahun, itu pengertian teknologi pembelajaran itu bukan hanya sebuah praktek, tapi menunjukkan bahwa adanya teori dan praktek. Jadi kita sebagai guru ataupun sebagai siswa itu seperti ini. Siswa bukan hanya dikasih teori, tapi gimana kita mendidik mereka supaya mereka itu mengerti dan bisa mempraktekkan dari teori yang sudah didapatnya, seperti itu. Jadi nggak hanya sekedar teori tanpa praktek ataupun praktek tanpa teori. Teknologi pembelajaran baik dari disiplin ilmu, program studi ataupun profesi itu sangat pesat sekali perkembangannya dan semuanya mengalami perkembangan. Perkembangan teknologi pembelajaran yang pesat ini dapat ataupun mempunyai 4 ciri khas. Yang pertama yaitu menerapkan perkembangan ataupun pendekatan suatu sistem. Dan yang kedua yaitu menggunakan sumber belajar seluas mungkin. Jadi tidak ada batasan sumber belajar. Terserah mau menggunakan buku, menggunakan kitab, ataupun menggunakan internet.
kesediaan semuanya yang sudah ada silahkan dipakai. Dan yang ketiga yaitu bertujuan meningkatkan kualitas belajar manusia. Jadi kalau seumpamanya tidak ada batasan dalam belajar, jadi kita nggak aja dibatasi kamu menggunakan buku ini, kamu menggunakan kitab ini, gitu. Jadi kita bisa menggunakan buku, kita bisa menggunakan internet, dan buku itu bisa dari beberapa referensi, pasti kita akan mempunyai pengetahuan yang sangat luas dan dari beberapa pendapat. Oh, dari buku ini seperti ini, oh dari buku ini seperti ini, oh dari buku ini seperti ini. Jadi tujuan belajar seperti itu supaya meningkatkan pengetahuan guru juga siswa juga bisa. Dan yang terakhir yaitu berorientasi, maksudnya pada kegiatan individual. Maksudnya seperti apa? Gini, jadi kita itu gak bisa berpatokan pada satu hal. Maksudnya contohnya kita hanya berpatokan pada guru, satu buku, ataupun satu blog yang sudah kita baca, ataupun jurnal, itu gak bisa. Jadi ya harus luas lah, namanya juga teknologi pembelajaran zaman sekarang. Teknologi ya, bukan teknologi pembelajaran. Teknologi zaman sekarang saya sudah jelaskan tadi, itu sudah sangat canggih dan sudah sangat luas. Jadi dengan adanya teknologi, terutama teknologi pembelajaran yang harus kita gunakan dalam proses belajar pembelajaran, itu harus bisa dimanfaatkan secara sebaik mungkin supaya bisa mencapai tujuan yang maksimal. Pembelajaran juga memaksimal, hasilnya juga memuaskan. Mungkin itu saja pembahasan yang bisa saya jelaskan. Maaf kalau mungkin pembahasannya nggak nyambung ataupun Anda nggak paham, nanti bisa ditanyakan di WA Group dalam diskusi mata kuliah teknologi pembelajaran kali ini. Terima kasih sebelumnya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.